Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Raffi Bidansah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan perintah-perintah dasar pada Debian. Bagaimana cara pengetikannya dan apa fungsinya. Nah, di sini saya udah buka software VMware-nya. Dan di sini ada virtual machine yang udah kita buat, yaitu virtual machine Debian. Di sini saya klik. Nah, bagi kalian yang belum menginstal Debian-nya, kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang cara install Debian 8 menggunakan VMware, atau kalian juga bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, di sini kita langsung aja jalankan atau power on kan si virtual machine-nya atau Debian-nya. Nah, di sini ada beberapa perintah yang akan kita coba, yaitu mulai dari seperti membuat direktori, kemudian menghapus, masuk ke direktori, kemudian mengedit file konfigurasi, mengecek IP, dan lain sebagainya. Di sini kita login dulu. Di sini sebenarnya pada Debian itu ada dua opsi login, yaitu login sebagai admin dan login sebagai user. Nah, di sini kita akan coba login sebagai user terlebih dahulu. Oke, di sini kalian masukkan nama user yang udah kalian buat kemarin. Nama user saya yaitu Raffi. Kemudian saya enter dan kalian masukkan password user kalian. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai user. Nah, di sini jika kalian login menjadi seorang user, di sini menandakan di sini akan ada nama user kalian, kemudian di sini ada hostname, dan di sini ada seperti dolar. Nah, karena kita ingin mengkonfigurasinya, tentu saja kita perlu login sebagai root. Nah, di sini kita kan login sebagai user. Nah, kita pengen tuh pindah sebagai root atau sebagai admin. Caranya adalah agar kalian kembali ke halaman login, kalian bisa gunain perintah logout. Enter. Nah, otomatis kita kembali ke halaman login dan di sini kita login sebagai admin, root. Kemudian kita masukkan password rootnya. Nah, di sini kita udah login sebagai admin atau root. Nah, di sini nanti akan bertuliskan root, kemudian hostname, dan di sini akan menjadi tanda yaitu tanda pagar. Nah, setelah kita login sebagai admin, di sini kita akan mencoba membuat folder atau directory pada Debian-nya. Kita bisa menggunakan perintah mkdir atau make directory. Di sini kalian ketikkan aja mkdir, kemudian spasi, dan di sini kalian masukkan nama directory yang akan kalian buat atau nama folder yang akan kalian buat. Contoh di sini saya akan buat directory HTML. Kemudian saya enter. Nah, untuk mengeceknya direktorinya udah kebuat apa belum, caranya kalian bisa menggunakan perintah ls. Oke. Nah, otomatis di sini nanti akan nampil si direktori yang udah kalian buat. Nah, ls ini untuk nampilin. Contoh di sini kita buat satu direktori lagi, mkdir. Kemudian di sini kita akan buat direktori Java. Kemudian kita ls lagi. Nah, maka dia akan nampilin dua direktori yang udah kita buat tadi. Sebenarnya nggak cuma dua doang, itu bisa lebih. Di sini ada HTML dan Java yang udah kita buat tadi. Nah, sebenarnya ada perintah juga untuk mengecek kayak isi atau list direktori pada Debian lebih lengkap lagi. Di sini kita bisa gunain perintah ls spasi min l, enter. Nah, maka di sini akan nampil perintah lebih lengkapnya lagi. Sini mulai dari kayak total alfabetnya, kemudian jenis filenya, izin filenya, kemudian juga ada jumlah tautan. Di sini jumlah tautannya 2. Kemudian ada pemilik filenya yaitu di sini root, pemilik filenya root, grup filenya root juga, kemudian ukuran filenya, dan di sini ada tanggal dan waktu, kemudian ada nama filenya. Di sini lumayan lengkap, namun saya jarang gunain yang ini. Saya gunainnya biasanya yang ls saja untuk mengecek direktori apa yang ada pada Debian-nya. Nah, setelah kita membuat direktori, di sini kita akan belajar juga cara menghapus direktori. Nah, untuk cara menghapus direktori, kalian bisa gunain perintah rmdir atau remove directory. Di sini kalian ketikkan aja rmdir, kemudian spasi. Kemudian kalian masukkan direktori yang akan kalian hapus. Di sini contoh saya akan menghapus direktori Java. Kemudian kita enter. ls lagi untuk mengeceknya.
Nah, maka direktori yang tersisa yaitu HTML karena Java-nya udah kita hapus. Nah, di sini saya sebenarnya ini bukan kayak perintah, namun ini tuh kayak shortcut gitu buat mempermudah kalian atau memperbaiki kesalahan gitu, melengkapi perintah. Yaitu di sini contoh kalian ingin membuat direktori kan, mkdir. Namun kalian tipu satu huruf mkd gitu. Terus di sini kalian ketikkan CSS. Kemudian kalian enter. Nah, maka otomatis nggak bisa karena nggak ada perintah mkd pada Debian. Nah, caranya kalian bisa mkd, kemudian di sini kalian tab. Nah, maka otomatis di sini terisi mkdir. Kemudian kalian bisa buat CSS, enter. Nah, otomatis si direktori CSS-nya itu udah kebuat. Nah, tab ini mempermudah kalian. Contoh kalian mau mengetikkan tuh mkdir atau name of dir. Nah, kalian tuh ngetik aja kayak gini, rmd atau rmd, kemudian kalian tab, otomatis dia tuh keisi sendiri. Jadi ini antara mempermudah dan juga menyelamatkan kalian dari tipu. Oke, di sini kita hapus CSS-nya. Nah, setelah kita belajar membuat direktori, menghapus direktori, logout, dan juga melihat isi direktori pada Debian, di sini kita akan coba masuk pada direktori. Nah, bagaimana sih cara masuk pada direktori atau merubah isi direktori? Nah, di sini caranya itu kalian ketikkan perintah cd atau change directory. Kemudian spasi, kalian masukkan nama direktori yang akan kalian masuk. Contoh kalian mau masuk ke direktori HTML, jadi kalian ketikkan cd spasi HTML, enter. Otomatis di sini kalian akan masuk ke direktori HTML-nya. Di sini ada tulisan /HTML, berarti kalian udah masuk ke direktori HTML-nya. Nah, di sini kalian bisa kayak mengubah atau mengedit di dalam direktori ini. Contoh kayak membuat file HTML dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk keluar dari direktorinya juga gampang. Kalian tinggal ketikkan aja perintah cd, kemudian kalian enter. Otomatis kalian gak masuk ke direktori apapun. Oke, setelah itu kita akan belajar juga menggunakan text editor. Nah, ketika kalian ingin mengedit file konfigurasi, kalian tentu saja perlu menggunakan text editor. Nah, text editor pada Debian ini ada 3 sebenarnya. Namun yang akan kita coba ada 2, yaitu Nano dan Pico. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Vim. Oke, kita akan coba dulu yang Nano. Text editor Nano. Oke, di sini caranya itu contoh ketika kita ingin masuk ke konfigurasi IP. Di sini kita masukkan perintah nano tentunya. Spasi slash. Untuk konfigurasi IP kan ada /etc /network /interfaces. Otomatis kita masuk ke konfigurasi IP. Di sini kalian bisa setting-setting IP kalian. Contoh di sini kita setting dulu. Berarti auto ETH 0. Kemudian di sini contoh kita akan kasih IP address, yaitu address 192.168.1.4 contohnya. Kemudian kita save dengan cara Ctrl X, Y, enter. Otomatis di sini kita sudah mengedit file konfigurasi network interfaces kalian dengan menggunakan text editor Nano. Nah, tadi itu kita menggunakan text editor dari Nano. Nah, sekarang kita akan coba yang kedua, yaitu text editor dari Pico. Nah, caranya itu sama seperti yang di atas, cuma nanonya itu tinggal diganti Pico. Oke, kita akan coba memanfaatkan tombol panah atas, panah bawah juga pada keyboard kalian ini untuk mempermudah, yaitu untuk menampilkan perintah sebelumnya untuk panah atas. Jadi kita coba klik panah atas, nah, otomatis perintah sebelumnya akan tampil di sini. Kalian tinggal geser aja dengan panah kiri. Kemudian perintah nano ini kalian ubah menjadi Pico. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya lagi. Nah, perintah nano dan Pico ini sebenarnya sama aja, namun saya lebih sering menggunakan yang nano. Oke, di sini kita save. Dan di sini kita restart karena setelah menyeting IP itu kita perlu restart dengan cara /etc/init
slash network. Contoh di sini kita ngetik network kan. Nah di sini kita tab, otomatis di sini terisi networking. Dan terus contoh di sini kita tab, otomatis di sini terisi networking restart. Oke, kita enter. Pastikan pada statusnya itu oke. Oke, di sini untuk statusnya di sini udah oke. Nah, setelah kita mencoba mengedit file network interfaces menggunakan text editor Nano dan Pico, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan informasi status jaringan yang udah kita buat tadi, yaitu addressnya atau IP address. Cara mengeceknya yaitu kalian bisa gunain perintah IPA. Maka di sini akan nampil informasi jaringan, status jaringan kalian, mulai dari IP, broadcast, kemudian internet. Nah, ini untuk yang biasa aja. Kalian juga bisa gunain perintah ifconfig. Ini lebih lengkapnya aja. if nggak di spasi, ifconfig, enter. Nah, di sini lebih lengkap dan lebih gampang untuk dilihat untuk perintah ifconfig ini. Saya juga sering menggunakan perintah ifconfig ini. Di sini ada mulai dari pemberitahuan IP address, kemudian broadcast, netmap, ada juga errornya, dropnya, frame-nya, dan lain sebagainya. Ini lebih lengkap daripada yang IPA tadi. Nah, setelah itu ini kan ada banyak kayak history terminal yang output yang udah kita jalanin tadi. Nah, cara membersihkannya itu kalian bisa gunain perintah clear, enter. Otomatis ini tuh bersih lagi. Jadi ini untuk kayak nggak bikin pusing kan. Nah, di sini kan kita udah mau selesai untuk perintah-perintah dasar. Di sini untuk perintah dasar selanjutnya yaitu kalian bisa merestart atau menghidupkan ulang si Debian-nya dengan menggunakan perintah reboot. Di sini kita coba ketik reboot. Kemudian kita enter. Nah, otomatis si Debian-nya akan merestart atau menghidupkan ulang si sistemnya. Oke, di sini kita login dulu, root. Nah, di sini yang terakhir yaitu perintah dasar pada Debian yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu cara perintah untuk mematikan Debian atau menghentikan Debian-nya, yaitu dengan perintah power off. Nah, selain perintah ini kalian juga sebenarnya bisa di sini kalian keluarkan dulu mouse kalian. Di sini kalian bisa silang pada bagian ini. Kemudian kalian pilih power off. Namun ini tuh biar kayak ngetik gitu lah. Gimana sih? Ya intinya gitulah, perintah dengan cara mengetikkan. Di sini kalian ketikkan aja power off, enter. Nah, otomatis VMware-nya atau Debian-nya akan tertutup atau akan berhenti. Nah, itu tadi perintah-perintah dasar pada Debian. Nah, sebenarnya ada perintah-perintah lainnya, namun ini perintah-perintah dasar pada Debian aja. Nah, mungkin jika ada perintah yang kurang atau nggak saya sebutkan, yang menurut kalian penting atau menurut kalian dasar tapi penting gitu, kalian bisa komen aja di kolom komentar yang ada di bawah video ini, agar kalian juga dapat membantu teman-teman kalian yang ingin tahu tentang perintah-perintah dasar apa sih yang ada pada Debian. Next video saya mau bikin tutorial cara konfigurasi IP pada Debian. Oke, kita tunggu aja videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.